Saya akan menyebutkan dua hal, dan itu jangan dianggap hal yang sepele atau hal yang enteng. Karena dua hal ini kalau ada dalam hidup kita, maka itu bisa merusak seluruh pola pikir kita, bisa merusak seluruh metabolisme tubuh kita, bisa merusak semua rancangan yang terbaik pun yang kita sudah buat. Nah, dua itu namanya satu khawatir, dua takut. Ya, catat itu. Nah, yang langganan dengan dua barang ini, seorang orang paling goblok sedunia. Enggak ada yang ngamen. Serius, khawatir dan kekhawatiran dan ketakutan itu dua hal yang paling mudah musuh berikan kepada kita. Maka itu baik yang sudah menikah maupun yang belum. Ada banyak kekacauan dalam hidup kita, baik secara kesehatan, secara metabolisme tubuh. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang akhir-akhir ini lagi ngetren, ya. Saya keliling ke beberapa kota, orang itu lagi ngetren sekarang. Ya, memang itulah hikmat kepada manusia. Jadi sekarang ada tes, bukan cuma tes darah, tes hepatitis, tes SGBT, SGOT, tes kolesterol, tidak. Ini tes metabolisme tubuh. Anda dengar nggak itu? Nah, jadi ada tesnya. Saya sih belum pernah tahu gitu. Tapi saya percaya betul kalau toh saya dites, pasti saya akan boleh kata cukup baik kalau nggak terbaik. Kenapa? Karena hal ini saya mau katakan kepada saudara. Nah, tes ini akan menolong orang itu untuk mendeteksi dini semua penyakit yang akan menyerang dia, akan ketahuan. Jadi tes metabolisme tubuh itu, lagi sekali caranya saya nggak tahu, saudara cari aja informasinya sendiri. Nah, itu akan diukur. Misalnya orang itu umur 40. Kalau orang itu sehat, maka seharusnya metabolisme tubuhnya itu harus seperti orang umur 30. Nah, belum lama ada seorang teman yang saya kenal, umur dia baru 52 tahun. Waktu tes metabolisme tubuh itu untuk orang umur 81 tahun. Jadi dia tua banget metabolisme tubuhnya itu. Kenapa? Di dalam tes itu selalu ditunjukkan penyebabnya itu dua. Satu psikis, karena kejiwaan. Dua, itu pola makan. Maka itu kalau ada orang pengen mati tapi takut bunuh diri, geragaslah, nanti cepat mati dia. Rakuslah dia, masih cepat mati nanti. Ketok koyemplon pokoknya sudah. Nah, itu gak usah bunuh diri, dia mati diri dia. Dan itu hebat sekali. Oke. Nah, saudara, sekarang secara psikisnya itu yang luar biasa. Saya bisa menemukan karena Alkitab menjanjikan itu. Psikisnya itu karena takut dan khawatir dan takut. Maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau toh ada yang kena, saya juga nggak kenal saudara satu persatu secara detail. Saudara di bagian apa di perusahaan ini? Contoh, di perusahaan saudara kerja ini kan mengeterapkan sebuah sistem yang namanya value. Ada value-nya. Nah, antara sistem dengan value itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Tapi di perusahaan ini digabung, bahwa sistem yang dipakai di perusahaan ini bukan sistem A, sistem B, sistem C, tidak. Tapi sistem itu adalah value itu. Nah, waktu saya baca sepintas tadi, kata value yang ada ternyata punya dua arti juga. Arti dari kata value itu sendiri adalah sebuah nilai. Dan perusahaan ini ingin mengeterapkan nilai-nilai. Tapi kata value saya baca sepintas tadi ternyata punya arti yang lain lagi, bahwa value yang ada di perusahaan adalah sistem saudara. Nah, kalau ada di antara saudara di training oleh pimpinan untuk meningkatkan ya potensi dan posisi saudara di perusahaan ini, saudara boleh ikut training sehebat apapun juga. Tapi kalau dalam dirimu belum bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran, maka training bentuk apapun juga tidak akan menolong saudara untuk punya achievement, untuk punya peningkatan, punya target yang lebih tinggi. Kenapa? Sebab khawatir dan takut dan khawatir itu menggerogoti seluruh sistem dalam diri kita. Maka itu kenapa Alkitab itu menekankan berkali-kali, kita semua pasti sudah pernah dengar, hafal. Obat yang manjur itu apa? Menurut Alkitab. Ayo, obat yang manjur itu apa menurut Alkitab? Hati yang gembira. Itu obat yang paling manjur. Kalau orang itu bisa bergembira terus setiap hari, dia akan jauh dari dokter dan jauh dari apotek. Karena metabolisme tubuhnya jadi jelas.
Nah maaf ini saya nyimpang dikit, tapi jangan saudara pikir negatif. Siapa pernah perhatikan orang-orang gila di sekitar Surabaya ini? Saya dulu waktu masih SD, ya karena nggak ada yang seumuran saya di sini, juga jauh di bawah saya. Ya di Jagalan itu dulu waktu saya masih SD, saya sekolah di Jagalan. Ada orang gila namanya Bangwa, itu perempuan. Dia matinya tua sekali, betul-betul gila. Dari saya masih SD sampai saya lulus SMA, dia masih hidup. Sampai saya sempat kuliah sebentar di Petra Kalianyar, masih hidup, namanya Bangwa itu. Nah, terus saya keliling ke banyak kota yang lain juga. Lama saya nggak kunjungi kota itu, nggak kunjungan. Masih ada juga orang gila itu. Nah, sekarang di situ saya belajar, mengapa orang gila lebih sehat daripada orang waras? Loh, serius. Orang gila itu lebih sehat daripada orang waras. Sebab mereka gembira terus, nggak punya ATM, nggak pusing. Betul, makan tidur nggak pakai jam, nggak pusing. Nggak mandi, nggak gosok gigi, oke. Dia ngomongin gila kamu, hehehe, gitu aja nggak pusing juga. Nah, secara medis bisa dibuktikan. Maka itu mereka sehat karena nggak ada beban apa-apa dalam hidupnya. Tapi mau berarti untuk seorang sehat harus gila dulu, tidak, jangan sampai itu terjadi. Oke? Nah, tapi itulah metabolisme tubuh. Nah, di antara semua beban psikis yang paling berbahaya adalah takut dan khawatir. Saudara yang penuh ketakutan di perusahaan ini karena belum dicoba, belum apa-apa sudah takut dulu. Aku bisa tidak ya? Aku mampu atau tidak? Targetnya besar sekali. Aku sanggup atau tidak? Saudara belajarlah mulai hari ini untuk membuang semua itu dengan cara hidup betul-betul mengandalkan Tuhan kita. Filipi 4 ayat 8, tolong salah seorang baca itu. Ini ayat yang tentang kesehatan yang lain lagi. Ada begitu banyak firman Tuhan yang menjamin kita untuk hidup sehat. Filipi 4 ayat 8. Salah seorang, silakan baca. Ya, ayo, Filipi 4 ayat 8. Seperti sudah dapat. Nggak ada orang aja di sini. Cepetan. Yang kenceng suaranya kurang kuat. Semua yang benar. Satu, semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang mulia. Dua. Semua yang adil. Yang adil. Tiga. Semua yang suci. Semua yang suci. Empat. Semua yang manis. Semua yang manis. Lima. Semua yang sudah didengar. Semua yang sudah didengar. Semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut kebajikan. Tujuh. Yang patut dipuji. Delapan. Suruh ngapakan? Semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Coba baca yang keenam. Semua yang sedap didengar. Maka itu jangan kulaan gosip goblok, awas kamu dalam nama Yesus. Gosip itu barang nggak sedap didengar sama sekali. Awas. Jangan sekarang gosip nggak perlu pakai lidah, pakai jempol, saudara. Apa itu? SMS susah beneran. Hati-hati itu. Nah, mengapa Tuhan menyuruh Rasul Paulus mengatakan itu kepada kita? 8 hal. Saudara, saya sudah menolong banyak orang terapi kejiwaan pakai ayat itu. Buat saya berkata begini kepada mereka yang punya gangguan kejiwaan. Anggap itu pil yang paling hebat. Nggak usah obat penenang, nggak usah obat tidur, mogadon, nggak perlu. Makan pil ayat itu sehari 3 kali saja. Pokoknya paksakan dalam hidupmu membuang semua yang negatif di otakmu. Engkau pasti tidur enak, metabolisme pasti sempurna, otomatis tekanan darah juga normal. Semuanya kan normal di fisik kita. Maka itu dokter menemukan bahwa 85% penyebab orang sakit itu bukan karena virus atau bakteri, karena jiwanya. Ingat itu baik-baik. Nah, yang paling jahat dari antara semua itu, saya ulangi lagi, khawatir dan takut itu paling jahat. Mereka masuk sedikit saja ke pikiran kita, ke benak kita, dia sudah ngerogoti seluruh kekuatan tubuh kita. Siapa yang sering ngalami begini, bangun pagi itu nggak pernah seger, selalu rasa loyo, capek semua, malas. Apalagi kalau tanggal 1 dan Senin, aduh sudahlah, mesti bayar utang ini, tagihan kredit, wah sudah macam-macam lagi itu, mesti ini, mesti itu. Saudara, kuli-kuli pelabuhan
yang menggunakan ototnya untuk ngangkat-ngangkat berat itu jauh lebih ringan dan jauh lebih memerlukan energi yang sedikit daripada orang yang duduk di kantor tetapi jiwanya capek. Ngerti nggak maksud ini? Ternyata beban pikiran itu jauh lebih memakan energi daripada angkat karung yang 1 kuintal lebih. Jadi kalau ada orang nggak fresh waktu bangun pagi karena dia sedang punya beban mental yang berat. Masih ingat ratapan 3 ayat 23 sampai 25? Ada janji, coba bacakan dulu. Kok lihat mukanya muka bingung jadi nggak tahu surah itu. Coba lihat. Ratapan 3 23 sampai 25. Ada janji yang luar biasa. Maka itu ukurannya itu pagi. Ya. Psikolog punya resep gampang untuk mendeteksi orang calon stres. Ya, saya ulangi sambil saudara cari ratapan 3 23 sampai 25. Psikolog punya resep yang paling gampang untuk ngetes, untuk ngecek orang itu bakal stres atau tidak, yaitu kalau dalam 4 hari berturut-turut dalam 1 minggu orang itu bangun pagi tidak segar jiwanya, maka dia sedang stres. Oke, yang sudah ketemu silakan baca. Ratapan 3, 23 sampai 25. Cepat. Ayo. Siapa aja boleh. Suruh bawa masing-masing Alkitab. Jangan tolak-tolak, sudah baca aja. Lama sekali. Cepat. Tuh, tolak-tolak lagi. Ayo. Yang kuat. Tunggu, ulangi. Dan dengar. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Stop dulu satu persatu. Saudara garis bawahi. Kitab yang paling jelek namanya dari 66 kitab yang kita punya sebagai firman Tuhan, maka kitab ratapan ini paling jelek namanya. Meratap sudah. Tapi aneh, justru dalam kitab yang paling jelek yang isinya ratapan seorang namanya Yeremia, tapi ada janji Papa yang luar biasa. Selalu baru kapan? Setiap pagi. Maka itu ya, saudara mau pindah kerja di mana saja, mau cari kerjaan yang perusahaannya sistemnya nggak berat-berat sekalipun, nggak akan menolong kalau saudara tidak mengenapi firman ini. Bangun pagimu itu yang menentukan sepanjang hari ini saudara akan jadi apa. Kalau pagi-pagi sudah bangun pagi-pagi sudah marah-marah, jengkel, macam-macam, sudahlah sepanjang hari itu akan hancur semua yang saudara kerjakan. Apa memberi janji yang luar biasa? Selalu baru tiap pagi. Apanya? Baca Alkitab saudara. Kesetiaannya besar setiap lanjut. Itu yang buat kita segar dalam hidup. Terus? Tuhan adalah bagianku, ya. kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya. Berharap. Itu menghilangkan semua ketakutan, kekhawatiran. Ada harapan. Saya beri contoh. Saya harap semua kita masih ingat, karena saya percaya gak usah ragu-ragu. Semua saudara pasti pernah kecil. Betul tidak? Nah, waktu kita dulu masih SD, kalau kita dapat janji dari papa atau mama, 2 minggu lagi kita akan jalan-jalan, kita akan liburan, kita akan kemana, begitu. Kalau anak kecil mendengar janji seperti itu, apa yang pertama kali terjadi dalam dirinya? Kalau dia bangun pagi, semangat. Padahal masih jauh 2 minggu lagi. Bahkan dia sudah sulit tidur kalau malam itu. Betul. Kira-kira kenapa sulit tidur? Karena pengen cepat-cepat sampai ke sana. Mereka sudah berapa bisa cepat pagi. Menunggu pagi buat anak yang mempunyai pengharapan itu membuat dia punya semangat hidup yang luar biasa. Amin. Nah, ini hari apa sekarang? Kamis. Berarti baru 4 hari. Ya, baru 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jujur, nggak usah jawab lewat mulut supaya nggak ketahuan, dalam hati saja. Siapa yang 4 hari terakhir ini 3 hari bangunnya segar, 1 hari yang loyo, itu pun sudah salah. Harusnya tiap hari bangun itu segar, karena firman ini selalu baru tiap pagi. Itu janji yang nggak main-main. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, untuk mengerti ayat ini, ingat firman Tuhan Yesus, belajarlah dari burung. Betul? Apa yang kita pelajari dari burung? Yang Yesus ajarkan dengan ratapan 3 ayat 23 tadi. Ayo, cepat. Apa yang kita pelajari?
Ternyata burung adalah makhluk yang tidak pernah punya rasa takut dan khawatir akan hidup ini. Dari mana saya tahu? Bukan saya pernah belajar ilmu burung, terus saya belajar itu, tidak. Saya yakin, sebab sampai hari ini bukti yang otentik adalah kita tidak pernah pagi-pagi mendengar burung ngomel. Enggak ada yang berkata amin. Kalau ada burung ngomel itu burung termahal sedunia. Pagi-pagi mereka itu pasti berkicau. Enggak ada burung menangis pagi-pagi meratapi nasib. Aduh nasib. Enggak ada burung begitu. Pagi-pagi mereka sudah bersuka cita. Tuhan Yesus berkata mereka enggak punya lumbung, mereka enggak punya ladang. Kenapa? Saudara, satu kali saya coba mencari data, pengertian. Dari mana burung-burung itu tahu kalau ini fajar? Mereka enggak punya jam. Dari mana? Saudara, ternyata ketika cahaya fajar, jadi bukan cahaya matahari, beda, fajar, itu mulai merebak, lalu cahaya itu bereaksi dengan embun malam. Nah, itu ada aroma. Nah, aroma perpaduan antara cahaya fajar dengan embun malam itu hanya burung yang bisa menciumnya. Begitu mereka lagi tidur, seperti saudara yang hobinya kopi, begitu tidur cara nggak bangunin, masakin kopi aja deketin hidungnya pasti dia bangun itu, karena aroma kopi itu. Nah, burung itu tahu kalau ini sudah fajar karena aroma alam yang membangunkan dia. Dan begitu mereka mencium aroma alam itu langsung bangun, ramai sekali. Kenapa? Karena mereka bersuka cita hari ini pasti ada makanan. Padahal belum tentu ada makanan. Kalau ada bencana, ada badai segala macam, tapi tetap mereka berkicau. Jadi takut dan khawatir, hilangkan itu dalam diri kita masing-masing. Walaupun, dengarnya, walaupun hari ini ada masalah yang begitu besar dalam hidup itu, jangan takut. Pengalaman saya terakhir yang betul-betul menegangkan adalah tanggal 25 Agustus. Itu hari Kamis. Bapak saya lihat aja. Nah, tanggal hari Kamis itu saya harus berangkat ke Australia. Nah, saya harus balik lagi ke Indonesia itu tanggal 14 September. Nah, jauh-jauh hari saya punya 4 bendahara. Termasuk istri saya sudah memperingatkan. Ingat, bank terakhir tanggal 26 dan baru buka lagi tanggal 5 September. Memang saya itu lihat Indonesia ini gobloknya luar biasa. Di Malaysia negara Islam saja bank itu nggak tutup selama itu. Indonesia ini sok kaya betul, sudah miskin goblok lagi, bank tutup. Kan 10 hari saudara itu. Ingat nggak waktu itu saya nggak tahu liburnya berapa hari? Liburnya seminggu. Tapi bank tutupnya tanggal 25, 26 terakhir hari Jumat, baru buka lagi tanggal 5, karena itu hari Senin. Nah, apa yang terjadi? Bendahara saya tahu saya akan pergi ke luar negeri. Nah, itu akhir bulan. Saya itu punya 11 kredit saudara dalam hidup ini. Dan saya punya tanggungan nyekolahkan anak begitu banyak. Nah, mereka itu bilang sebelum kamu berangkat, ini ada 13 pembayaran yang harus diselesaikan akhir bulan ini. Kalau tidak sampai September, kita akan kena denda. Lah, saya ini orang yang paling cuek. Saya bilang mereka gini, didenda ya dibayar, ngapain pusing? Oh, nggak ada yang ngamen. Saya hidupnya begitu, ngapain pusing? Saya nggak mau takut, nggak mau khawatir, tapi tetap saya harus atas. Hari itu saya dari Ternate. Saya tiba di Cengkareng setengah 9 pagi. Karena berangkatnya jam 6 pagi, jam 7 pagi dari Ternate. Nah, pesawat saya lanjutan dari Jakarta Singapura ke Sydney itu jam setengah 11. Jadi saya masih ada waktu. Tapi karena dari hari Rabu sudah diteror terus bendahara ini, akhirnya saya tunda keberangkatan. Memang dari Singapura ke Australia malam jam 11.45 jam 12. Akhirnya saudara, saya berusaha untuk cari 3 flight mundur dan untung dapat. Jadi saya tiba jam setengah 9 itu, saya baru berangkat lagi itu jam 6 sore. Saya buka kantor di Cengkareng itu. Saya nggak mau ke kota, macet juga nanti itu. Saya beresin semuanya. Luar biasa Tuhan bekerja. Dari 13 itu 4 yang tidak beres. Buat saya kecil tinggal 4. Saya pergi. Saya yakinkan bendahara.
Jadi saya ajari mereka, hidup itu jangan khawatir, jangan takut. Orang yang suka khawatir dan suka takut secara logika cuma satu penyebabnya, catat itu, takut rugi dan gak mau rugi. Itulah orang pelit dan itu saja. Catat itu baik-baik. Betul tidak, saudara? Maka tuh, ayo jujur secara logika. Orang yang banyak duit atau nggak punya duit kalau belanja itu lama? Yang punya duit justru yang lama belanja. Yang nggak punya duit nggak usah lama-lama karena nggak mau beli apa-apa, suruh yang pas-pas aja. Loh, ayo betul tidak? Yang punya duit banyak itu bingung mau milih apa, mau cari yang paling murah. Jadi kalau saudara bisa membuang semua rasa rugi dalam diri saudara, hidup itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Masih ingat Tuhan Yesus berkata di Matius 6? Berkali-kali firman Tuhan menyatakan, jangan kamu khawatir. Jangan kaget kalau saya tunjukkan ini kepada saudara. Ada orang Kristen tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam, tidak merampok, tapi khawatir dia tetap masuk neraka. Ingat itu baik-baik. Jangan anggap hanya orang berzina, pembunuh yang masuk neraka. Orang khawatir juga masuk neraka. Loh, kok bisa begitu? Dua hal kita lihat. Satu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, jangan khawatir. Berarti cara nyusunnya itu. Jadi nilainya sama. Yang kedua, kenapa orang khawatir masuk neraka? Sebab orang khawatir adalah orang yang sedang tidak percaya Tuhan. Dan Yohanes 5 mengatakan, barang siapa tidak percaya, dia sudah dihukum. Siapa yang suka ngumpulin khawatir? Siapa yang suka ngumpulin ketakutan dalam hidup? Saudara nggak punya produktivitas kerja kalau kekhawatiran, ketakutan menghantui. Jadi kalau perusahaan ini memberi tekanan kepada saudara dengan target yang begitu tinggi, buang khawatir, buang takut, semuanya kita coba. Amin. Semuanya kita coba. Nah, banyak contoh, buku-buku luar biasa. Kalau saudara rajin nonton Kick Andy contohnya, setiap akhir acara itu pasti pembagian buku. Saudara lihat, buku-buku itu adalah buku-buku motivasi. Nah, dunia saja yang tanpa Tuhan, saya ulangi ya, dunia saja yang tanpa Tuhan bisa membuang ketakutan dan kekhawatiran dan melatih otak mereka. Kenapa kita harus kalah dengan mereka? Betul pernyataan ini, saudara. Kalau kita percaya pada Bapa di surga, itu hebat. Orang yang khawatir dan takut itu orang paling bodoh sedunia. Kenapa? Dalam istilah bahasa Indonesia, dia sudah ditakuti oleh bayangannya sendiri. Padahal belum tentu terjadi. Oke, saya ngomong pada bagian terakhir ini. Menurut saudara, persentasinya orang yang mengkhawatirkan sesuatu itu persentasinya lebih banyak yang terjadinya atau lebih banyak nggak terjadinya? Secara umum lebih banyak nggak terjadi. Dan makin tua umur saudara, harusnya makin pinter. Loh, kok diam saja? Ya atau tidak? Kok nggak bersusul? Kok belum nggak jawab? Ayo, maaf saya ulangi. Harusnya makin tua umur saudara, harusnya makin pinter. Pinter dalam hal apa? Sudah terbiasa. Karena sampai umur sekarang ini kita ada, berarti kita sudah pernah melewati ribuan khawatir yang pernah kita ada, yang pernah kita lewati, atau tidak? Nah, ribuan khawatir yang terjadi sejak kita masih kecil sampai umur sekian ini. Berapa persennya yang terjadi dari khawatir itu? Kalau sampai lebih banyak terjadinya khawatir itu, berarti kita sudah di sini sudah dikembang kuning semua. Betul kata-kata itu? Nah, kalau saudara masih hidup, belum mati sampai hari ini, berarti kan kita sudah langganan dengan khawatir, bukan? Kok nggak amin lagi? Maka itu kalau dia datang lagi harus kita sambut. Ya, lu lagi, kenal aku. Terus mau apa sekarang kamu? Tantang khawatir itu, tantang ketakutan itu. Nah, yang paling penting, dengarkan ini. Secara logika dan fakta, manusia yang sedang khawatir itu, dia itu mengharapkan yang dia khawatirkan terjadi atau tidak. Secara logika dan fakta, jelas tidak. Tapi maaf, jangan tersinggung. Tapi buktinya 99% orang yang khawatir justru sangat mengharapkan itu terjadi. Kan goblok namanya.
Jawab ya atau tidak? Secara logika nggak ada yang mau yang dikhawatirkan itu terjadi. Tapi kenapa diharapkan jadi? Ayo ngaku ya atau tidak? Nah itu yang merusak semua sistem di tubuh kita. Sampai kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Takut dan khawatir itu. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, di antara semua kelompok usia manusia hidup, siapa manusia yang paling nggak pernah rasa khawatir? Ya, nggak usah ragu-ragu, betul suara itu di belakang. Apa? Anak kecil. Anak kecil itu pribadi atau manusia yang tidak ada rasa khawatirnya sama sekali. Saya beri contoh, mungkin tidak ada di sini, tapi saya harap saudara ngerti. Kalau ada satu keluarga, ini papa mama bicara pada anak-anak mereka, 4 orang, yang pertama umur 10 tahun, 8, 6, 4, misalnya gitu. Papa mama mengumpulkan mereka berempat. Hari ini papa mama nggak punya duit, jadi kita nggak tahu besok akan makan apa. Saya tanya kepada saudara, kira-kira reaksinya anak-anak ini apa? Nangis? Sedih? Apa? Reaksinya bagaimana mereka? Ayo, cuek. Bukan mereka tuli, bukan mereka nggak dengar apa yang papa mama yang ngomong. Mereka main lagi, kejar-kejaran, lompat-lompatan, rame. Kenapa? Bukan mereka nggak dengar. Kenapa? Saya jawab. Senang, bukan. Bukan karena senang. Nggak ngerti, bukan. Ngerti kok, belum nggak punya duit apa ngerti. Ayo, walaupun suara apa? Yang penting ada mamanya. Apa lagi tadi? Apa? Imannya? Oh iya, bukan itu enak aja. Gak ada anak kecil ngomong gitu. Emangnya gue pikirin. Mereka sangat percaya pada papa mamanya. Walaupun faktanya hari ini gak punya duit, di benak mereka percaya papa mamaku pintar, bisa cari lagi. Itu mereka. Maka itu mereka cuek. Maka itu kenapa Yesus berkata kepada kita, belajarlah dari anak kecil dan milikilah iman seperti anak kecil. Yang sudah menikah, 67%, saya pernah buat hitung-hitungan, 67% penyebab suami istri bertengkar itu karena khawatir dan takut menguasai salah satu atau dua-duanya. Begitu suami istri dikuasai ketakutan dan kekhawatiran, yang muncul adalah saling menyalahkan. Yang sudah menikah pasti tahu ini. Yang sudah menikah ya atau tidak? Kenapa saling nyalakan? Ayo, kenapa saling nyalakan? Karena itu kan gara-gara kamu. Coba kamu dulu nggak begitu, kita nggak begini. Nah, saling nyalakan. Jadi khawatir dan takut itu merusak seluruh sistem kehidupan. Sistem komunitas jadi rusak, saling menyalahkan. Saudara, maka itu firman Tuhan itu kita hargai, kita hormati. Kalau Yesus berkata jangan khawatir, ya betul-betul janganlah khawatir. Sebab ada Dia itu Papa yang baik buat kita semua. Hadapi semuanya itu. Hadapi. Oke, saya beri logika begini kepada saudara. Kalau lihat wajahnya, ya saya ambil tengah-tengah aja. Umurnya batas 40-an. Ya. Saya nggak tahu berapa jumlah. Ini pasti persentase kecil. Yang di bawah 30, berapa persen? Sedikit paling ya. Oke, dengarkan. Nah, saya ambil tengah-tengah 40-an. Oh, banyak. Nah, berarti wajah boros kalau begitu ini. Berarti itu banyak takut dan banyak khawatir itu. Jangan marah, saya cuma guyon aja. Oke, sudah, nggak usah bahas masalah umur. Udah lewat. Cuma saya pakai logika begini. Logikanya, kalau kita umur 40-an, ya sambil tengah-tengahnya, gitu. Berarti ada 3 dekade. Ya, dekade pertama kan dari itu, berarti baru 10 tahun. Ya, coba renungkan cara ngitung. Berarti ada 3 dekade yang dia pernah lewati, betul? Nah, selama 3 dekade yang kita lewati, kalau kita di atas umur 40-an, percayakah dan masih ingatkah saudara? Di 3 dekade itu kita pernah menghadapi banyak masalah.
Iya atau tidak? Pasti. Bukan, bahkan seringkali kita berkata kepada teman-teman, aduh ini yang paling berat, ini yang paling berat. Ada lagi, ini yang paling berat. Yang paling berat yang mana? Kok paling berat terus? Dan itulah manusia. Nah, saya tanya kepada saudara, dari dekade yang kita sudah lewati, 10 tahunan itu, dan pasti tiap tahunnya ada masalah-masalah dalam 12 bulan itu. Kira-kira ada nggak di antara kita yang hidup selama sebulan nggak ada masalah? Hampir tidak ada, bukan? Setiap bulan pasti ada. Nah, kalau setiap bulan itu kita pernah mengalami masalah dan umur kita sekian sekarang ini, maka seharusnya kalau ada masalah lagi, jangan diperbesar. Setuju? Kenapa jangan diperbesar? Walaupun bentuk masalahnya beda, jelas akan beda. Kenapa nggak harus diperbesar? Nggak usah pakai Tuhan, nggak usah bilang kita orang Kristen, tidak usah, secara umum saja. Jawab, kenapa nggak usah diperbesar? Sudah biasa. Betul tidak? Ulang-ulang begitu lagi. Maka itu kalau tambah tua tambah goblok, terlalu kita ini sudah. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Harusnya tambah tua tambah pintar. Karena kita sudah melewati banyak hal yang pernah kita lewati. Nah, apalagi ditambahi dengan Tuhan. Amin. Maka lebih hebat lagi kita ini. Jadikan semuanya itu adalah pemicu untuk kita makin kuat menghadapi yang lebih besar lagi ke depan ini. Maka kalau khawatir datang, takut datang, anggaplah itu biasa. Anggaplah seperti orang makan lombok kepedesan. Dah, itu saja. Nanti kan hilang sendiri. Betul? Dan hebatnya suka lombok. Gak kapok, makan lagi. Sampai sudah nangis tuh. Nah, anggaplah masalah itu seperti rica, itu seperti lombok itu. Makan saja nggak apa. Saya sering guyon kepada beberapa teman, kalau nggak suka lombok, saya bilang kamu belum Kristen. Loh, apa hubungannya? Saya bilang begitu kita menyandang nama Kristen, itu identik dengan penderitaan. Nah, kalau mau jadi Kristen kan harus menderita. Belum menderita baru kepedesan sudah nggak mau. Itu kan mau menderita namanya. Bagaimana mau jadi Kristen? Terakhir, kita renungkan ini supaya semua kita betul-betul menjadi anak-anak Bapa di surga yang memuliakan Dia di dalam segala hal untuk hidup ini. Tolong bacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Gampang sekali. 1 Petrus 5 ayat 7. Cepat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ya, amin. Apa yang Papa minta? Serahkan apa kita? Segala kekhawatiran kepada Dia. Kenapa? Jaminannya apa? Jaminannya satu, karena Dia memperdulikan kita, Dia memelihara kita, Dia sayang kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 sampai yang ke-6. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Khawatir dan takut yang paling besar penyebabnya ternyata uang. Saya ulangi, penyebab orang takut dan khawatir yang terbesar adalah uang. Janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang. Itu yang buat orang khawatir dan takut. Maka itu awas, kalau ada di antara saudara, sukacita saudara ditentukan oleh uang. Artinya kalau uang lagi banyak, senyum terus. Kalau uang lagi nggak ada, uang mukanya lebih jelek dari curut. Mau cucu begitu, nggak kata. Nah, sampai anjingmu pun tahu kapan kamu punya duit, nggak punya duit. Lu serius? Saya pernah buat penelitian itu. Kok bisa anjing aja bisa tahu? Yang punya anjing. Berapa orang yang punya anjing di rumah? Oke, 1, 2, 3, banyak juga. Oke, ini anjing itu dia tahu kapan tuannya pulang. Sebab dia bisa hafal suara motor atau suara mobil. Betul nggak? Mesin itu dia hafal. Begitu dia tahu kita pulang, dia diam dulu. Kenapa dia diam? Dia nunggu apa reaksi kita. Kalau saudara pulang ke rumah, juber, langsung anjing itu ngeloyor cari kolong meja. Dia tahu saudara nggak punya duit. Maka itu marah-marah belum apa-apa.
anjing aja tahu saudara. Tapi kalau dia dengar suara pulang, suara siul-siul nyanyi-nyanyi, oh aman lagi punya duit ini orang. Malu nggak kita kalau sampai anjing aja tahu? Maka itu firman ini luar biasa. Jangan kamu jadi hamba uang. Walaupun kita hidup perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Lalu begini kata Bapa di surga, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, orang kaya di dunia ini tidak dihitung berapa jumlah kekayaannya. Tapi orang kaya di dunia ini, semua filosofi kehidupan menyetujui firman ini. Disebut kaya apabila orang itu bisa berkata cukup. Setuju tidak? Itu kata yang luar biasa. Itu kaya. Bukan jumlah uangnya. Saya tanya kepada saudara. Menurut saudara, orang yang takut miskin, itu orang kaya atau orang miskin? Jawab baik-baik. Ayo, orang kaya atau orang miskin? Yang takut miskin? Pasti orang kaya. Aneh. Sudah kaya kok takut miskin? Kenapa orang miskin gak takut miskin? Maka itu dengar dulu, belum selesai lagi. Siapa ingat? Satu-satunya orang yang disebut Tuhan Yesus susah masuk surga, itu saya heran. Dia nggak berkata bajingan susah masuk surga, preman susah masuk surga. Tidak. Siapa yang susah masuk surga? Nah, itu jangan ingin kaya, susah masuk surga kamu nanti. Saya meneliti ayat itu. Kenapa orang kaya susah masuk surga?